Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rizka Alisya Rafianida. Dan saya Gisni Anjarani. Di sini kami akan mempresentasikan dengan tema integrasi ilmu menurut Profesor Amin Abdullah. Yang pertama, di sini kita akan membahas biografi dari Profesor Amin Abdullah terlebih dahulu. Profesor Amin Abdullah adalah seorang cendekiawan Islam di Indonesia, sekaligus salah satu tokoh di Indonesia yang gigih mengangkat masalah dikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Profesor Amin Abdullah juga seorang sarjana Muslim Indonesia yang dikenal cukup banyak menulis tentang Islam. Beliau salah satu sarjana dari jurusan Perbandingan Agama Fakultas Usuluddin di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 1982. Dan Doktor Filsafat dari Department of Philosophy Faculty of Art and Science, Middle East Technical University, Ankara, Turki pada tahun 1990. Profesi sebagai dosen dan kemudian menjadi guru besar filsafat agama pada tahun 1999, serta kedudukannya sebagai pejabat di IAIN Sunan Kalijaga yang cukup lama, mulai dari asisten direktur program pasca sarjana pada tahun 1992 sampai dengan 1995, membantu rektor satu bidang akademik pada tahun 1998 sampai dengan 2001, dan rektor pada tahun 2002 sampai dengan 2005, dan dari 2005 sampai dengan 2010. Cukup penting dalam membentuk pemikiran Amin Abdullah dalam bidang pendidikan, terutama keterpaduan ilmu keislaman dengan ilmu umum. Selanjutnya adalah latar belakang pemikiran Profesor Amin Abdullah. Beberapa tahun belakangan ini, kritik terhadap pola pengembangan ilmu keislaman banyak mendapat perhatian di Indonesia. Salah satu tokoh yang paling serius melakukan kritik itu adalah Profesor Amin Abdullah. Menurut Profesor Amin Abdullah, ada dua faktor yang membentuk pemikiran beliau dalam konteks ilmuwan Islam, yaitu latar belakang pendidikan dan pekerjaan atau jabatannya. Selain mengembangkan pemikiran filsafat, Amin Abdullah juga tertarik dengan dialog antar agama. Obsesi untuk mewujudkan dialog antar umat beragama sudah tumbuh pada diri Amin Abdullah sejak memasuki IAIN Sunan Kalijaga dan terus menguat setelah menjadi pejabat di IAIN Sunan Kalijaga. Hal pertama yang dikritisi oleh Amin Abdullah adalah gagasan pembaruan dari modernis Muslim dari berbagai belahan di dunia. Aspek lain yang disoroti Amin Abdullah adalah bangunan keilmuan Islam yang sudah mengakar di kalangan akademisi perguruan tinggi agama Islam atau PTAI. Ia merasakan keluhan masyarakat terhadap alumni PTAI yang hanya mengetahui soal-soal normativitas agama sendiri, tetapi kesulitan memahami historisitasnya, apalagi historisitas agama orang lain. Kenyataan ini berkaitan dengan persoalan pokok tentang titik perpaduan antara ilmu dan agama. Pada aspek lain, Amin Abdullah juga mengkritik ilmu-ilmu sekuler. Selama ini, para cerdik pandai telah tertipu atas klaim objektivitas teori-teori modern. Muhammad Dahlan, dosen pasca sarjana IAIN Sunan Ampel, menyimpulkan bahwa permasalahan mendasar yang ditemukan oleh Amin Abdullah adalah pendekatan kajian Islam yang bercolak doktrinal, dogmatik, dan empiris positif. Pendekatan ini telah memengaruhi corak keberagamaan orang-orang di Indonesia, khususnya pendekatan kajian agama Islam, dan pola hubungan antar agama di Indonesia, sehingga pola keberagamaan menjadi bersifat konfliktual, baik secara psikis maupun fisik, baik pada tataran konseptual maupun praksis. Dari kenyataan ini, Amin Abdullah melihat bahwa umat beragama dihadapkan pada pilihan problematik. Atas dasar itu, ia menilai perlunya melakukan rekonstruksi pendekatan kajian agama Islam dalam rangka menjawab tantangan pluralitas agama. Lanjut, Riz. Gagasan besar Amin Abdullah terpusat pada bangunan keilmuan yang berwatak teoantroposentris integralistik. Bangunan keilmuan semacam ini erat kaitannya dengan paradigma filosofis. Menurut Amin Abdullah, ilmu apapun yang disusun tidak mempunyai paradigma kefilsafatan. Amin Abdullah mengilustrasikan gagasannya seperti skema pada jaring laba-laba, yang berarti bahwa jarak pandang dan horizon keilmuan begitu luas. Berikut bisa dilihat ilustrasinya pada PPT. Seperti yang dilihat pada gambar, konten jaring laba-laba memiliki
keilmuan ini terdiri dari 4 lapis, lingkaran dan 3 diantaranya membentuk jalur. Lingkar lapis pertama atau paling dalam adalah Al-Quran dan Sunnah, yang berkedudukan sebagai sumber utama pengetahuan Islam. Lingkar lapis 2 membentuk jalur dan memuat 8 disiplin ilmu-ilmu usluhuddin, seperti kalam, falsafah, tasawuf, hadis, tarik, fikih, tafsir, dan lugoh. Lingkar lapis 3 yaitu jalur pengetahuan teoritik yang terdiri atas sosiologi, hermeneutiks, filologi, semiotiks, etik, fenomenologi, psikologi, filosofi, histori, antropologi, dan arkeologi. Lingkar lapis 4 atau terluar merupakan jalur pengetahuan aplikatif yang 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 terdiri atas isu-isu religius, pluralism, sains and teknologi, ekonomi, human rights. Amin Abdullah juga berpendapat mengenai studi Islam integrasi interkoneksi adalah kajian tentang ilmu-ilmu keislaman baik objek bahasan maupun orientasi. Menurut pandangan Amin Abdullah, integrasi keilmuan memiliki kesulitan, yaitu memadukan studi Islam dan umum yang kadang tidak saling akur karena keduanya ingin saling mengalahkan. Oleh karena itu, diperlukan usaha interkoneksitas yang lebih bijaksana dan arif. Sedangkan interkoneksitas menurut Amin Abdullah adalah usaha memahami kompleksivitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, sehingga setiap bangunan keilmuan, baik keilmuan agama, Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik seperti saling tegur sapa, saling membutuhkan satu sama lain, saling mengkoreksi, dan saling keterhubungan antara disiplin keilmuan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.